semuanya. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Azhari dalam acara PORA Podcast bersama Azhari Yai. Kali ini saya tidak sendirian. Saya akan ditemani bintang tamu yang sangat luar biasa. Adapun tema yang kita angkat hari ini yaitu pemanfaatan teknologi digital sebagai media pembelajaran. Tanpa berlama-lama, ayo kita bahas lebih lanjut bersama narasumber kita. Halo semuanya. Oke, kita sudah bersama bintang tamu kita yaitu Kak Dede. Halo Kak, apa kabar? Halo semuanya. Kabar aku baik. Oke Kak, kali ini kita akan bahas tentang teknologi digital sebagai media pelajaran. Menurut Kakak, teknologi digital sebagai media pelajaran itu apa sih? Oke, menurut saya teknologi digital sebagai media pembelajaran itu adalah pemanfaatan media yang sedang berkembang sekarang yaitu teknologi digital. Bentuk media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi ini seperti PowerPoint, video animasi, poster digital dan lain sebagainya. Oke, kita kupas lebih dalam nih Kak. Apa aja yang mau kita bahas hari ini? Ada beberapa hal yang akan kita bahas yaitu, karakteristik teknologi digital sebagai media pembelajaran terintegrasi pendidikan karakter, kendala-kendala dalam penggunaan media pembelajaran VR, AR dan strategi mengatasi kendala. Oke, silahkan Kak. Pembahasan yang pertama yaitu tentang karakteristik teknologi digital sebagai media pembelajaran terintegrasi pendidikan karakter, ada beberapa poin sebagai berikut. 1. Interaktif dan engaging. 2. Pembelajaran berbasis proyek. 3. Personalisasi pembelajaran. 4. Akses informasi yang luas. 5. Pengembangan keterampilan abad ke-21. 6. Pembelajaran kontekstual. Ayo kita bahas lebih dalam lagi. Interaktif dan engaging teknologi digital seperti VR, AR menawarkan pengalaman belajar yang imersif dan interaktif, sehingga dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik. Pembelajaran berbasis proyek memungkinkan penerapan pembelajaran berbasis proyek di mana peserta didik dapat bekerja sama dalam proyek nyata, mempromosikan keterampilan kolaborasi dan tanggung jawab. Contoh kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan menanam pohon di sekolah. Personalisasi pembelajaran, teknologi digital dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik, memungkinkan pendekatan pembelajaran yang lebih personal dan adaptif. Akses informasi yang luas, dengan teknologi digital, peserta didik memiliki akses ke sumber informasi yang luas dan up-to-date, membantu mereka untuk belajar secara mandiri dan kritis. Pengembangan keterampilan abad ke-21, menggunakan teknologi digital membantu peserta didik mengembangkan keterampilan penting seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan literasi digital. Pembelajaran kontekstual, teknologi digital memungkinkan simulasi situasi dunia nyata yang kompleks, membantu peserta didik memahami konsep dalam konteks yang lebih relevan dan aplikatif. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang kendala-kendala dalam penggunaan media pembelajaran VR, AR terdapat beberapa poin yaitu, 1. Biaya dan infrastruktur. 2. Aksesibilitas dan kesetaraan. 3. Kompetensi teknologi guru. 5. Pengaruh terhadap kesehatan. 6. Ketergantungan teknologi. 7. Pengelolaan kelas. 1. Biaya dan infrastruktur. Penggunaan VR, AR memerlukan perangkat keras dan perangkat lunak yang mahal serta infrastruktur yang memadai, yang bisa menjadi kendala bagi sekolah atau institusi dengan anggaran terbatas. 3. Kompetensi teknologi guru. Penggunaan teknologi canggih seperti VR, AR memerlukan guru yang terampil dan berpengetahuan dalam teknologi tersebut. Keterbatasan dalam pelatihan dan pengembangan profesional bisa menjadi hambatan. 4. Konten yang terbatas, ketersediaan konten pendidikan yang sesuai dan berkualitas untuk VR, AR masih terbatas, sehingga sulit untuk diintegrasikan ke dalam kurikulum secara efektif. 5. Pengaruh terhadap kesehatan. Penggunaan VR dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti kelelahan mata, sakit kepala, dan ketidaknyamanan fisik lainnya. 6. Ketergantungan teknologi, terlalu bergantung pada teknologi dalam proses pembelajaran dapat mengurangi interaksi sosial langsung dan keterampilan komunikasi antar peserta didik.
7. Pengelolaan kelas, menggunakan VR, AR dalam kelas besar bisa menjadi tantangan bagi guru dalam hal pengawasan dan memastikan bahwa semua peserta didik terlibat secara efektif. Pembahasan terakhir yaitu tentang strategi mengatasi kendala terdapat beberapa poin yaitu, 1. Investasi dalam infrastruktur dan pelatihan, 2. Penyediaan konten berkualitas, 3. Penggunaan teknologi secara bijak, 4. Pengaruh terhadap kesehatan, 5. Pemerataan akses teknologi. 1. Investasi dalam infrastruktur dan pelatihan, meningkatkan investasi dalam infrastruktur teknologi dan memberikan pelatihan yang memadai bagi guru untuk menguasai teknologi baru. 2. Penyediaan konten berkualitas. Mengembangkan dan menyediakan konten pendidikan berkualitas yang sesuai dengan kurikulum dan dapat diakses oleh semua peserta didik. 3. Penggunaan teknologi secara bijak. Mengintegrasikan teknologi dengan metode pembelajaran tradisional untuk menjaga keseimbangan antara teknologi dan interaksi manusia. Pemerataan akses teknologi, menyediakan solusi untuk memastikan semua peserta didik memiliki akses yang sama terhadap teknologi pendidikan, termasuk program subsidi dan distribusi perangkat. Oke, selesai podcast kita kali ini. Sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya.